Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast saat ini kita ada di salah satu kelurahan di wilayah Ngawen. Saat ini kita mau podcast sama salah satu tokoh di kelurahan kampung ya Pak. Beliau Bapak Jayus. Selain tokoh, beliau juga seorang kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di Kapanewon Ngawen. Untuk lebih jelasnya, monggo Pak Jayus untuk perkenalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purno Jayusman. Sebetulnya kalau tokoh juga enggak, ya biasa saja. Saya tinggal di Padukan Bidang, Kelurahan Kampung, Kapanewon Ngawen. Kebetulan di sini saya menggerakkan warga khususnya di Kok Darwis, di desa wisata dan di perkebunan kopi di Kampung. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Sekali lagi bukan tokoh. Oh iya, terima kasih Pak Jais. Gini Pak, saya dengar informasi dari teman-teman dan juga dari salah satu rekan kami bahwa Pak Jayus ini juga salah satu aktivis di dunia wisata. Kebetulan Pak Jayus juga sebagai Pak Darus juga terkait dengan potensi wisata Pak di kelurahan kampung selain Gunung Gambar. Kalau Gunung Gambar kan jelas sudah banyak orang yang sudah tahu tentang wisata Gunung Gambar. Untuk potensi-potensi wisata yang lain Pak, selain di Gunung Gambar, itu ada potensi apa saja Pak di kelurahan kampung Ngawen ini? Terima kasih. Jadi saya sangat tergerak semangat di bidang pariwisata khususnya di kelurahan kampung itu melihat potensi yang ada selain yang sudah ikon yaitu Gunung Gambar, tapi di sisi lain masih ada potensi-potensi yang selama ini belum digarap atau masih tidur, yaitu ada satu untuk wisata alamnya itu ada Watu Keren, kemudian untuk edukasi itu ada di Padukan Bidang ada konservasi buaya, ya, salah satu tanaman atau termasuk plasma mutah yang menjadi aset Bungkidul sebetulnya yang belum banyak dikenal. Selain itu juga ada di perkampungan Kaliwaru yang mungkin lebih dikenal dengan kampung ini karena sebagian besar masyarakatnya menganut agama Hindu. Masih ada lagi sekarang yang akan kami kembangkan yaitu wisata dengan trip jeep di wilayah kampung. Jadi banyak ya Pak potensi-potensi wisata di kampung ini. Selain wisata alam juga nanti ada wisata edukasi, ada wisata religi juga, kemudian ada potensi-potensi yang lain. Kemudian untuk menunjang wisata itu kan sebetulnya harus ada apa ya istilahnya, mungkin dari kulinernya untuk penunjang. Misalkan ada wisatawan berkunjung ke Gunung Gambar, pasti akan butuh cindera mata atau oleh-oleh baik dari berupa kerajinan maupun kuliner. Nah, terkait untuk menunjang potensi-potensi ataupun wisata yang sudah ada di kampung ini, apa Pak penunjangnya? Jadi begini,
kita juga berdasar pengalaman. Jadi beberapa kali kita mendapatkan tamu yang dari luar kota menggambar, kemudian dari estimasi waktu itu ternyata perkiraan mungkin 1 hari sudah selesai, ternyata masih betah dan sampai malam, dan tentu saja itu membutuhkan untuk makan malam. Itu seringkali kita belum bisa melayani. Untuk itu kita mulai dari beberapa warga yang dulunya atau sudah buka usaha untuk warung makan, kita ajak, kita dorong agar membuat rumah makan yang lebih mengikuti atau sesuai dengan harapan dari para pengunjung. Jadi alhamdulillah ini sudah ada beberapa untuk kuliner, untuk warung makan, sampai hanya begini, untuk yang malam masih belum bisa terpenuhi. Jadi warung makan melayani siang hari. Jadi itu menjadi salah satu kendala juga ya Pak? Kendala juga. Dari kendala-kendala itu kira-kira kalau dari Pak Darwis sendiri arahnya untuk solusi dari kendala-kendala itu apa Pak? Jadi memang tugas dari Pak Darwis ya, itu untuk menyadarkan warga agar warga itu tahu potensinya, kemudian tahu kemungkinan ke depan, sehingga dari Pak Darwis itu mengusulkan. Jadi yang pertama mengusulkan kepada pemerintah tentunya untuk kami minta pelatihan, dan siapa yang dilatih kami minta dari warga, dan masukan dari warga yang mau berusaha di bidang kuliner, dan alhamdulillah sudah terlaksana 1 kali. Itu untuk yang kendala kami khususnya di bidang kuliner. Kemudian juga untuk di bidang yang sangat vital di pariwisata, yaitu sarana prasarana, khususnya sarana toilet, itu dulu sering itu menjadi kendala utama. Alhamdulillah ini sudah bisa terrealisasi dan nanti juga akan dibangun lagi. Oh iya Pak, terus gini Pak, tadi kan dengan menyinggung terkait peran-peran dari pemerintah sangat dibutuhkan ya Pak. Sebelum peran dari pemerintah dibutuhkan, dari proses awal untuk menggerakkan masyarakat itu memang sudah ada keterlibatan atau masyarakat, keinginan dari masyarakat seperti apa, dan itu dirangkul jadi satu, kemudian baru muncul di Pak Darwis. Di Pak Darwis sendiri itu memang menjadi salah satu tujuan utama dibentuknya Pak Darwis itu, karena memang ada dorongan-dorongan dari masyarakat atau memang hanya keinginan dari beberapa tokoh saja Pak untuk menggerakkan mengelola potensi-potensi wisata yang ada di kampung ini Pak? Jadi awalnya itu dalam satu desa saat itu ya, itu sudah ada pertemuan Karang Taruna suatu desa. Ya, disitulah dari beberapa generasi muda, dari beberapa perguruan juga itu yang sudah memunculkan untuk mengembangkan pariwisata. Saat itu di Gunung Gamba, karena Gunung Gamba sudah terkenal, tetapi saat itu atau sampai sekarang itu pengunjungnya sudah
sepi, tidak seperti dulu. Disitulah muncul gagasan dari Karang Taruna Desa untuk membentuk Pokdaris, dan juga kebetulan didukung oleh sebagian besar itu dari kepala dusun saat itu. Itulah yang melatar belakangi terbentuknya Pokdaris di desa kampung. Jadi memang ada unsur keinginan dari masyarakat juga ya. Kemudian sampai saat ini Pak, apa yang sudah dilakukan pemerintah, baik pemerintah kelurahan maupun pemerintah daerah terkait dengan pengembangan potensi wisata di kampung ini Pak? Kalau berbicara peran pemerintah atau kontribusi dari pemerintah tentang pengembangan pariwisata di desa kami, itu kalau awal-awalnya dulu ya memang bisa dikatakan sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi awalnya itu Darwis itu dibentuk juga di desa, tapi saat itu benar-benar dari Pokdarus itu ada kegiatan langsung dari Dinas Pariwisata. Nah, setelah beberapa tahun itu mungkin ada perkembangan atau kemajuan di perangkat desa, itu sudah mulai ada perhatian dari pemerintah untuk mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi atau SDM dari pariwisata. Kemudian juga sudah membentuk kelompok tani kopi yang alhamdulillah untuk tahun ini kelompok tani kopi yang di November itu insya Allah sudah mendapatkan register. Kalau yang di Watu Keren sendiri Pak, itu potensi yang ada di Watu Keren sendiri itu yang bisa menjadi daya tarik itu apa Pak? Kalau Gunung Gambar kan memang pertama harus sebagai salah satu kejelasan ya, jadi wisata religi juga masuk, kemudian dari pemandangan juga indah. Nah, kalau di Watu Keren sendiri itu apa Pak yang menarik di situ Pak? Untuk destinasi Watu Keren itu kita lebih ke pemandangan alam. Jadi memang di sana untuk begitu naik ke Watu Keren belum sampai ke atas itu sudah pemandangannya indah sekali. Itu tentang bentuk ataupun ya bentuk dari batu-batunya. Kemudian juga kalau di pagi hari juga untuk sunrise juga bagus itu ya. Berarti di situ tetap yang dimanjakan nanti mata ya Pak? Iya. Kemudian dari potensi-potensi yang ada di kampung, baik yang di Watu Keren tadi, kemudian yang di wisata edukasi tadi, konservasi tadi, kemudian potensi-potensi wisata yang lain, itu saat ini apakah untuk sarana prasarana atau akses jalan ke sampai di lokasi itu sudah bagus atau belum Pak sampai saat ini Pak? Jadi gini Mas, untuk akses ke lokasi wisata ya mungkin cukup tersebar ya, kita belum memiliki shuttle khusus ya. Jadi sementara ini khusus yang Gambar itu kita hanya menyarankan kepada pengunjung, jadi untuk memang Gambar jalan yang menuju ke sana kan masih ekstrim ya. Jadi dibutuhkan selain kendaraannya yang fit juga keterampilan dari pengunjung. Jadi kita selalu memberikan edukasi ke warga pengunjung
agar hati-hati, khususnya ketika pulang atau perjalanan menurun itu yang sangat berbahaya, dan sampai sekarang itu masih menjadi kendala yang utama karena memang selain apa ya, jalannya belum bagus di tanjakan terakhir, dan ketika pulang itu khususnya untuk kendaraan yang metik itu sangat berbahaya. Nah itu kan untuk di kampung sendiri dari beberapa potensi wisata itu, salah satunya di Gunung Gambar itu kan masuk wisata minat khusus ya Pak. Ya. Kalau wisata minat khusus itu kan untuk marketingnya, pemasarannya kan butuh ekstra Pak. Nah selama ini yang sudah dilakukan dari Poldarus di Kelurahan Kampung atau bahkan dari pemerintah daerah khususnya di Dinas Pariwisata, itu untuk trik-trik marketingnya itu sudah sampai di mana Pak? Untuk progresnya dari trik marketingnya itu Sekarang kita dalam kegiatan promosi khususnya di destinasi yang ada di kampung itu, kalau untuk yang wisata religi mungkin kita tidak perlu promosi karena pengunjung sudah tahu kapan harus ke situ. ke situ Ya. ya itu. Nah, karena dalam perkembangan kita juga menjual bahwa gambar itu tidak hanya wisata religi, tetapi juga ada pemandangan tofu, kan, untuk sunrise-nya sangat menakjubkan di sana. Selain itu juga ada kopi, hingga kita mencoba promosi wisata di Gunung Gambar itu selain religi juga kopi, juga view yang sangat indah melalui kita menggandeng dari media. Jadi selain kita juga membuat web untuk melalui Instagram, juga dengan jaringan yang Sosial. ada, iya, Media sosial. itu juga sudah tampak hasilnya Mas. Jadi beberapa pengunjung yang tidak terkira karena jauh itu datang ke Gunung Gambar. Ya. Terus terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di wisata-wisata di Kelurahan Kampung itu Pak, itu untuk di dari sendiri, karena saya melihat di Gunung Gambar itu kan di sana kan yang dimanjakan kan terkait dengan panorama keindahan sekitar, dan juga di situ wisata alam, masuk juga wisata minat khusus. Selama ini ada salah satu apa yang sudah dilakukan dari Polda sendiri, misalkan untuk menarik pengunjung, misalkan karena itu konsepnya wisata alam, apakah sudah dikemas seperti ada outbound kayak gitu, itu sudah dikemas seperti itu belum Mbak? Jadi gini, ini secara kebetulan ya Mas. Jadi secara kebetulan saya mungkin mengadakan semacam kegiatan untuk outbound, itu kita laksanakan. Kita mengadakan kegiatan hiking untuk pelajar, itu kita kegiatan di Gunung Gambar. Jadi 1 tahun sekali sudah dilaksanakan, dan sepertinya dari pelajar juga sangat enjoy itu. Kemudian kita juga dari Poldarus kita juga membantu atau ketika ada pelaksanaan upacara umat Hindu yang cukup sering,
dilaksanakan dalam 1 tahun. Seperti sebentar lagi ini ada nyadran Mas, nanti Iya. tanggal 19 itu kita dari Darwis juga ikut membantu. Kemudian juga untuk yang khususnya warga Gunung Gambar, kita juga dari Pak Darwis itu mengadakan semacam penyuluhan. Jadi bagaimana warga yang ada saat itu ketika harus menanggapi ada wisatawan. Dan alhamdulillah itu warga juga sudah sangat welcome ketika ada wisatawan. Kemudian di kelurahan kampung sendiri itu kalau secara pendudukan Pak, itu terkait dengan keanekaragaman keyakinan itu kan ada beberapa penganut keyakinan, Ya, ada mungkin Muslim, ada juga Hindu. ya. Terkait dengan keragaman keyakinan itu tetap solidaritas di kampung itu kuat ya Pak? Ya, alhamdulillah untuk kehidupan beragama, toleransi beragama di kelurahan kampung itu terjalin secara harmonis. Jadi ketika ada perayaan khususnya yang agama itu yang Muslim juga sangat menghormati. Kemudian ketika ada pelaksanaan grebek itu juga dari yang umat Hindu juga ikut turut serta mengisi acara di situ. Jadi selama ini tidak ada masalah karena memang sudah terjalin secara harmonis. Jadi itu memang menjadi salah satu salah satu kekayaan di kelurahan kampung sendiri. Kemudian kiwan untuk potensi wisata di kelurahan kampung kan ada beberapa titik potensi wisata untuk marketingnya ke pengunjung itu kira-kira apakah terus yang misalnya dari pengunjung aku kurang minat yang ke Gunung Gambar tok, aku minat yang kerentok, ataukah ada trik-trik marketing dari Pak Darwis agar nanti ada pemaketan wisata, karena pemaketan wisata itu menurut saya memang salah satu upaya yang brilian untuk mengembangkan potensi wisata di sini gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Jadi dengan terbentuknya desa wisata itu kami dari rekan, karena saya di Darwis ya, dari desa wisata itu sudah membentuk paket-paket wisata. Itu juga menanggapi apa yang menjadi permintaan dari pengunjung yang sudah. Jadi ada yang maunya hanya one trip, kita arahkan ke jeep yang saja seperti itu. Kemudian kalau yang wisata khusus ingin ke Gunung Gambar, kalau ingin menikmati sunrise sudah ada paket wisata khusus untuk sunrise di Gunung Gambar ataupun ngopi di Gunung Gambar. Itu biasanya nginep sudah ada di homestay. Harapan kami juga ke depan kita bisa lebih baik dalam melayani wisata. Terkait tadi ya pengunjung yang menginap itu sudah ada homestay ya Pak. Nah, untuk homestay sendiri itu masih menggunakan rumah-rumah warga atau memang sudah ada homestay khusus untuk pengunjung Pak? Untuk homestay di kelurahan kampung konsepnya bahwa homestay adalah rumah warga. Jadi
tidak ada yang menyediakan satu rumah untuk homestay, tidak ada. Jadi satu rumah menyediakan satu atau dua kamar untuk tamu atau wisatawan. Jadi pengunjung itu datangnya malam itu ada welcome drink atau mungkin sesuai permintaan bisa juga ada welcome dance dan mungkin tradisional musik. Nah, sampai biasanya kalau tidak paket yang sunrise itu biasa sampai pukul 8 di homestay mengikuti kegiatan yang punya rumah. Itu menarik Pak, tadi itu memang salah satu trik dari Poder sendiri ya Pak. Karena untuk wisatawan saat ini itu memang yang dibutuhkan itu situasi-situasi yang masih masih asri lah, masih asri, kemudian yang masih alami itu. Jadi memang menurut saya itu menarik sekali Pak. Jadi salah satu upaya dari Darwis tidak membangun homestay khusus untuk pengunjung, tapi melibatkan warga masyarakat. Ya. Itu memang menurut saya itu. Jadi konsep kami gimana? Yang warga yang didorong untuk menyediakan homestay itu kita pilih yang bangunannya juga masih lawas, bangunan yang masih mempertahankan tradisi, yaitu kalau di sini ya rumah limasan, limasan atau kampung ya, itu yang masih limasan yang terawat, kemudian masih menggunakan tungku seperti itu. Jadi yang memiliki itu kita dorong untuk menyediakan untuk homestay. Kemudian untuk di kelurahan kampung sendiri Pak, saat ini untuk status kelurahannya itu sudah kelurahan wisata atau belum Pak saat ini Pak? Untuk kelurahan kampung itu sudah mendapatkan legalitas desa wisata itu sudah 2021 itu sudah mendapatkan legalitas untuk desa wisata di kampung. Kemudian peran dari pemerintah daerah sendiri Pak, karena sudah diakui, sudah dilegalkan untuk menjadi desa wisata. Peran dari pemerintah daerah sendiri khususnya di Dinas Pariwisata, apa yang sudah dilakukan selama kelurahan kampung ini menjadi desa wisata? Kalau peran dari Dinas Pariwisata selama ini dan desa wisata kampung, alhamdulillah selalu kita mendapatkan banyak pelatihan dan studi banding yang diadakan baik dari Dinas Pariwisata dan juga berulang kali dari Dinas Kebudayaan dan juga pernah dari lingkungan hidup. Berarti memang pemerintah daerah memang tetap mengawal desa wisata ini agar tetap berkembang ya Pak? Iya, iya. Kemudian Pak, untuk dari pemerintah kelurahan sendiri Pak, karena Darwis ataupun potensi wisata itu kan menjadi salah satu aset kelurahan Pak. Ya. Pengelolaan dari kelurahan sendiri sampai saat ini sejauh mana Pak untuk mengelola potensi-potensi itu? Apakah cukup diserahkan ke Darwis atau ada dimasukkan ke perusahaan kelurahan atau BUMDes atau BUMKAL itu, atau seperti apa Pak selama ini Pak? Jadi sementara ini untuk pengelolaan pariwisata masih untuk yang sifatnya paket itu diserahkan ke desa wisata. Kemudian khusus yang destinasi kan sudah, yang menggambar sudah di Dinas Pariwisata. Jadi seperti itu. Kalau untuk misalnya menentukan tarif retribusi baik parkir ataupun masuk objek itu dari desa memang belum, karena belum ada atau
belum sempat, juga kurang tahu untuk membuat perdesnya itu, karena memang kita juga tidak berani kalau Iya. menentukan seperti itu. Oke, berarti memang eh, PR dari pemerintah kelurahan sendiri itu Pak. Ya, Ya harapan saya pribadi selaku mengamati dari jauh di Pak saya itu, saya berharap karena sudah dari Polres itu Pak sudah aktif untuk mengembangkan potensi wisata di kelurahan kampung ini. Harapannya nanti dari pemerintah kelurahan, kemudian nanti sampai di Kapanewon dan pemerintah daerah itu nanti bersinergi. Harapannya nanti memang potensi-potensi yang ada di kelurahan kampung, khususnya di zona utara ya, ini nanti bisa menjadi penyeimbang wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Karena selama ini memang Gunung Kidul itu yang terkenal ya wisatanya bahari, ya, pantai. ya wisata pantai, wisata air, dan wisata gua. Ya, sedangkan di zona utara sendiri itu kan untuk wisata pegunungan itu kan sebetulnya tidak kalah menarik dari potensi wisata yang ada di zona selatan. Harapannya nanti sebagai penyeimbang. Nah, kemudian untuk Pak Jayu sendiri, adakah kiat-kiat khusus untuk arah ke depan pengembangan potensi wisata di Kelurahan Kampung ini Pak? Ya, jadi besar harapan kami untuk pengembangan pariwisata di zona utara, khususnya di Kelurahan Kampung, karena selama ini kan seiring dengan berkembangnya jalan tol kan pengunjung melalui exit tol Kartosura kan lewat kampung semua itu. Nah itu harapan kami nanti dari pengunjung itu di kampung tidak hanya ninggali solar saja atau asap saja. Nanti harapan kami pengunjung atau wisatawan itu juga berkunjung di zona utara, khususnya di Kelurahan Kampung. Untuk itu kami juga berharap agar terjalin kerjasama yang baik dari pemerintah desa, dari Bungkal, kemudian dari terjalinnya itu dengan Muskal juga selalu terlaksana dengan baik. Itu semoga nanti kalau semuanya bisa bersinergi, kami yakin bahwa destinasi wisata di Yuna Utara bisa berkembang, bisa meningkatkan perekonomian warga. Kemudian terkait dengan tadi harapan dari Pak Gayus itu untuk destinasi wisata di zona utara ini nanti bisa berkembang, dan khususnya tadi ada akses jalan tol Kartosuro itu yang maupun Gunung Kidul itu kan kebanyakan tetap diarahkan lewatnya sini. Terkait dengan gerbang atau jendela di kampung sendiri untuk menarik perhatian orang yang lewat agar mampir, itu sudah ada belum Pak? Sampai saat ini memang belum. Jadi kita juga sering itu ditegur dari dinas pariwisata, pengunjungnya orang ngerti. Nah itu semoga nanti di kampung itu ada atau semacam gapura, misalnya masuk desa wisata. Nah itu sehingga pengunjung langsung tahu ketika memasuki wilayah desa kampung. Itu benar selama ini semua pengunjung lewat kampung bablas semua ke pantai. Iya, karena itu sangat, menurut saya itu sangat penting sekali itu Pak, sebagai itu jendela atau gerbangnya agar menarik perhatian dari
khususnya sing memang dari awal itu enggak, tujuannya itu bukan di wisata kampung, tapi karena memang mungkin ada gerbang atau jendelanya atau secara monumentalnya ada yang membuat menarik perhatian orang yang lewat di kampung ini untuk bisa mampir ke situ. Karena menurut saya nih Pak, saya lewat dari Blitar sampai Ngawen sini, sebetulnya sudah terasa Pak masuk kampung ini. Dari pura-puranya itu kan sudah sebetulnya sudah menjadi salah satu keterwakilan untuk menunjukkan bahwa aku terus untuk kampung dengan adanya pura-pura itu. Tapi kan secara lebih menarik lagi menurut saya itu mungkin ada monumentalnya, mungkin yang menjadi ikon kampung itu apa, bisa ditampilkan di salah satu titik yang itu memang strategis, menjadi salah satu daya tarik untuk orang-orang untuk bisa menunjukkan. Jadi harapan kami ke depan kita memiliki lahan ketika masuk wilayah kampung, di situ mungkin dibangun semacam rest area atau ya kemudian monumen yang kita bisa memajang apapun potensi yang ada di desa kampung, sehingga pengunjung yang lewat itu mungkin dengan dipasang atau dipajang langsung ada semacam keingintahuan, hingga mereka rasa penasaran, penasaran hingga nanti berarti syukur-syukur bisa 1 hari atau mungkin 2 hari. Ya nanti menurut saya Pak, kalau misalkan di salah satu tempat strategis itu yang biasa dilewati entah itu pengunjung atau wisata lain, itu sudah ada monumentalnya yang menarik perhatian, dan di situ dipasang mungkin paket-paket wisata di daerah kampung akan menjadi salah satu trik marketing juga Pak. Tinggal nanti bagaimana untuk pengemasannya, kemudian proses pengusulannya, kemudian proses pengerjaannya itu agar bisa terrealisasi seperti itu Pak. Jadi kembali kita dari Polres dan Desa Wisata, nanti tentu saja kita karena itu berkaitan dengan sarana prasarana, saja kita harus melalui prosedur, kita sampaikan usulan ke desa, ke Kapanewon, dan nanti akhirnya ke kabupaten. Semoga saja nanti bisa segera terwujud apa yang menjadi harapan kami. Ya, atau mungkin bisa mungkin yang ketiga Pak. Sebetulnya kalau kita berbicara ke pihak ketiga sudah cukup banyak yang menawarkan kita bisa, karena memang pihak ketiga ini yang banyak itu bersifat investasi yang murni, sehingga dampak negatifnya kita tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton saja. Ya, mungkin sampai di sini dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya saya masih ingin tahu banyak sekali Pak terkait dengan yang ada di kampung ini. Mungkin lain waktu Pak terkait dengan mungkin dari aspek ada tradisi kebudayaan di sini Pak. Dan waktu mungkin mudah-mudahan nanti Pak saya bisa menyempatkan waktu lagi. Untuk saat ini kita ngobrol terkait dengan wisatanya. Mungkin di lain waktu nanti kita berarti ada tradisi dan ya, baik. Terima kasih Pak Jayus.
Sama-sama. Oke, sampai di sini dulu podcast kita saat ini. Saya Handoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muatan iku, Pak.